Badan itu sampai gemetar, sampai takutnya nengok api, takutnya larinya ke sini kan udah nyampe ujung rumah yang paling ujung itu bang. Bapak tahu nggak pembakaran lahan itu dilarang? Tahu. Tapi kenapa harus bawa data jumlah data pembakaran? Mestinya pemerintah sudah bisa menetapkan area rawan terbakar. Data yang kami analisis menunjukkan kebakaran itu satu berulang di tempat yang sama dan di waktu bulan, maksudnya bulan yang sama. Asap kebakaran lahan kembali mengotori langit Kalimantan. Muncul dari sela-sela lanskap gambut yang sudah menghitam karena jilatan api. Apinya memang tak kelihatan karena berkobar di lapisan bawah lahan. Selama bertahun-tahun, kebakaran hutan dan lahan telah menjadi langganan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tahun ini, titik panas diantaranya berasal dari desa Sungai Besar dan Sungai Pelang. Dalam waktu 2 pekan, api menghanguskan lahan gambut seluas 500-an hektar. Mulanya, api muncul di lahan warga di desa Sungai Besar pada awal September lalu. Karena faktor angin dan kekeringan, kebakaran dengan cepat merembet ke lahan desa Sungai Pelang. Akibatnya, berminggu-minggu asap mengepung kehidupan warga. Susi Susilawati, warga Sungai Pelang, tak menyangka asap datang menyambut kelahiran buah hatinya. Bayinya yang baru lahir terpaksa menghirup udara berbahaya. Susi akhirnya memutuskan untuk mengungsi ke rumah orang tuanya. Sehari sebelumnya saya melahirkan. Pas pulang dari rumah sakit, sore-sore, pas jam 7-nya itu asap datang. Sampai bayinya pun sesak napas itu hari itu kan. Hari itu tuh belum ada jemputan pengungsian, jadi kita ngungsi sendiri ke rumah keluarga itu. Rumah Susi hanya berjarak 500 meteran dari lahan gambut yang terbakar. Selama ia tinggal di desa Sungai Pelang, dampak kebakaran kali ini adalah yang paling parah ia rasakan. Panik lah ya, karena ada bayi ya kan, baru lahir sekali. Badan pun masih harus pemulihan ya kan, waktu habis melahirkan, tapi ternyata malah kita harus ngungsi sana ngungsi sini, itu tuh yang bikin badan sakit semua rasanya. Kondisi kesehatan kemarin sempat ngedrop, demam, pilek, batuk pilek kan. Badan semua sakit semua itu. Susi tak tahu kapan ia bisa kembali ke rumahnya saat asap mereda. Sebab angin kencang di musim kemarau menyulitkan upaya pemadaman. Tak hanya kesehatan yang terdampak, perekonomian juga terganggu. Satinah yang sehari-hari berjualan bakso bakar terpaksa berhenti berdagang. Kepungan asap membuatnya tak bisa beraktivitas. Mau usaha pun nggak bisa, terus asap kabut ini kan jadi kan hirup udara kita kan jadi nggak nyaman. Jadi kan kita pasti mau usaha pun berhenti bang. Mau tak mau, Satinah hidup dengan mengandalkan bantuan. Kalau ini kan 1 minggu bang nggak jualan. Kalau biasanya kalau jualan bapaknya itu pokoknya minimal itu kan 700-800 bersih itu bang. Kadang-kadang itu kalau jualan itu kan sama 1 minggu kan nggak jualan bang. Namun,
Bukan itu kekhawatiran terbesar bagi Satinah. Kondisi lahan yang sangat kering membuat api sewaktu-waktu bisa menyambar rumahnya. Ia pun sempat diungsikan ke gedung koperasi bersama ratusan warga lainnya. Badan tuh sampai gemetar, mau muntah nggak bisa muntah, jadi badannya tuh rasanya udah takut gitu lah bang. Sampai takutnya nengok api, takutnya larinya ke sini, kan api kan cepat bang. Kalau api itu anginnya kuat, semalaman itu kan anginnya kuat, udah nyampe ujung rumah yang paling ujung itu bang, udah di belakangnya itu. Kalau apalagi ini kan tanah gambut, semak, jadi cepat. Karhutla tak hanya mengancam kehidupan warga yang berada dekat dengan titik panas. Mereka yang tinggal jauh dari sumbernya juga tak luput terkena imbasnya. Lebih dari sebulan terakhir, Piko Saputra, warga kota Jambi, merasakan pedih mata dan sesak nafas akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Padahal pusat kebakaran jaraknya 35 kilometeran dari rumahnya. Kalau pagi-pagi itu pas kita keluar mau ngantar anak sekolah, pukul 6 pagi itu udah terasa banget mata pedih, itu kabutnya udah mulai terasa. Tapi menjelang siang kabut asapnya mulai hilang di bawah angin gitu. Kadang sore ngulang lagi timbul. Kadang terasa napas sesak, mata pedih. Awal September lalu, kota Jambi diselimuti kabut asap. Kualitas udara di kota tersebut sempat dinyatakan tak sehat bagi kelompok sensitif. Pemerintah kota Jambi pun mewajibkan anak-anak mengenakan masker. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas alias ISPA. Mayoritas dialami anak-anak. Meski kini kabut perlahan menghilang di kota Jambi, aroma asap kebakaran tetap kental terasa di udara. Sekarang ini untuk anak-anak banyak kita ini aja, paling-paling pengawasan anak-anak, suruh jangan main terlalu banyak di luar. Selama puluhan tahun, Karhutla menjadi momok setiap kali masuk musim kemarau. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera kerap menjadi penyumbang terbesarnya. 4 dari 5 provinsi dengan titik panas terbanyak berada di Kalimantan. Polisi menyebut mayoritas karhutla terjadi karena unsur kesengajaan. Lantas, mengapa terus berulang? 90% kebakaran lahan di wilayah Kuburaya adalah unsur kesengajaan, bukan faktor alam. Tak dimungkiri, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan ulah manusia. Membakar adalah cara yang paling gampang untuk membuka dan membersihkan lahan pertanian. Hazet, warga desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tak menyangka dirinya kini berurusan dengan polisi karena kebiasaannya membakar lahan gambut untuk menanam padi. Hazet ditetapkan sebagai tersangka pembakar lahan oleh Polres Kuburaya. Bapak bakar kan ada tujuannya itu untuk bersihkan supaya bisa nanam padi. Setelah Bapak bakar, apa yang Bapak lakukan? Dicangkul, langsung ke tanam. Tanam pengumpulnya itu keras, tidak bisa pakai rendah lampu. Kecuali kita di musim, mungkin digali. Hazet adalah petani penyewa lahan. Karena menyewa, lahan garapannya tak selalu menetap. Saat harus membuka lahan untuk ditanami padi, ia selalu melakukannya dengan cara membakar. Praktik ini telah dilakukannya selama 5 tahun. Menurutnya cara ini lebih mudah dan murah. Lahan yang disewanya pun tak begitu luas, biasanya tak lebih dari 5 hektar. Selama 5 tahun ini aman-aman Pak ya? Tidak pernah ada kejadian seperti ini ya? Kalau tidak membakar bisa nggak dengan cara yang lain? Kalau diangkut, kita angkut harus dibakar juga. Kaki bulan itu memang kira-kira itu. Bapak tahu nggak pembakaran lahan itu dilarang?
Tahu. Tapi kenapa masih bawa terjun pasal kebakaran? HZ dijerat dengan pasal 108 Yungto pasal 69 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancamannya maksimal 10 tahun penjara. Kebakaran lahan yang dipicu HZ menghanguskan lahan gambut seluas 5 hektar di samping Bandara Internasional Supadio. Angin kencang membuat api semakin liar, nyaris menjilat tembok bandara. Sepanjang tahun ini, total lahan yang terbakar di Kabupaten Kuburaya mencapai lebih dari 1.900 hektar. Meski demikian, hingga September, hanya 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah petani yang membakar untuk membuka lahan. Kebakaran yang mereka picu lantas menyebar tak terkendali. 90% kebakaran lahan di wilayah Kuburaya adalah unsur kesengajaan, bukan faktor alam. Semuanya adalah lahan-lahan milik pribadi. Dan untuk konsensi atau perusahaan sampai saat ini masih terus dalam proses penyelidikan dan pengembangan yang kami terus kerjakan bersama stakeholder terkait. Hal yang sama juga terjadi pada kasus karhutla di Kabupaten Ketapang. Perilaku masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dituding sebagai pemicunya. Sepanjang 2023, 13 warga Kabupaten Ketapang dijadikan tersangka. Sudah ada 13 kasus yang kita tangani sepanjang tahun 2023, yang mana para pelaku melakukan pembakaran hutan dan lahan sama sekali tidak melakukan upaya ataupun prosedur sebagaimana yang sudah diatur di dalam tata cara pembakaran atau pembukaan lahan secara kearifan lokal. Bersama Kabupaten Kuburaya dan Sambas, Kabupaten Ketapang menempati 3 kabupaten penyumbang karhutla tertinggi di Kalimantan Barat. Kita mengenal ada namanya kearifan lokal dalam pembukaan lahan untuk pertanian atau pangan. Nah, jadi terkadang situasi ini yang oleh oknum masyarakat sedikit agak diselewengkan lah seperti itu ya. Tapi kami karena situasi seperti saat ini kami belum dapat memastikan secara detail mana yang disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar atau kearifan lokal itu tadi. Di Kalimantan Barat, tradisi membakar untuk membuka lahan justru diberi ruang karena dinilai kearifan lokal. Sebuah kebijakan ironi. Pada 2022 lalu, Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan perda tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Warga diizinkan membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali. Syaratnya tak lebih dari 2 hektar lahan per kepala keluarga, serta dilarang dilakukan di lahan gambut. Namun di lapangan, implementasi aturan ini kerap tak terkendali alias tanpa pengawasan, hingga akhirnya menimbulkan kebakaran besar. Pandangan negara terhadap karhutla di Sumatera, khususnya Provinsi Jambi, tak jauh berbeda. Perilaku warga yang membakar untuk membuka lahan dituding sebagai penyebabnya. Jika saja pemerintah melihat persoalan secara utuh, masyarakat tak melulu harus disalahkan. Lahan gambut di Desa Rukam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini tak lagi sama seperti dulu. Gambut di desa ini dirasakan warga terlalu kering. Kondisi ini berlangsung hampir 2 dekade sejak kanal-kanal yang dibangun perusahaan sawit membentang di Desa Rukam. Keberadaan kanal mengubah lanskap hingga penghidupan warga Desa Rukam dan sekitarnya. Dengan adanya kanal-kanal yang dibuat oleh perusahaan, kanal-kanal yang cukup panjang, kanal-kanal yang cukup dalam, sehingga di saat musim kemarau, lahan-lahan itu sangat kekeringan, dan di saat musim banjir, lahan-lahan itu kebanjiran penuh. Masih lekat dalam ingatan Sulaiman, peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Desa Rukam hingga Seponjen pada musim kering tahun 2019 lalu. Kebakaran meluas tak terkendali akibat lahan gambut terlalu kering karena tak dapat pasokan air.
Air yang seharusnya bisa membasahi lahan warga terperangkap dalam aliran kanal perusahaan sawit. Temuan Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jambi, praktik monopoli dilakukan oleh perusahaan sawit dengan membangun kanal-kanal di sekitar Desa Rukam. Hal ini membuat lahan gambut warga kering sehingga meningkatkan risiko bencana karhutla. Dia membuat tanggul lebih tinggi dari desa. Dia bisa mengatur debit air yang ada di perusahaan. Mereka bisa menentukan debit air dalam izin konsesinya itu untuk memenuhi kebutuhan tanaman perkebunan mereka atau HTI mereka gitu. Nah, itu yang menurut kita itu menjadi memonopoli air yang ada di sekitar perusahaan. Salah satu kanal yang disebut memblokir aliran air ke ladang warga adalah milik perusahaan sawit PT Era Sakti Wira Forestama. Tim Berkas Kompas berusaha meminta konfirmasi melalui tim humas PT EWF. Mana ada kebakaran, nggak ada, malah kita yang bantu-bantu memadamkan kalau lahan yang orang lain kebakar. Walhi Jambi berharap pemerintah melihat persoalan karhutla dengan utuh sehingga penanganan dan penyelesaian kasus tak melulu menyalahkan warga. Kan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kan adalah siapa yang membakar gitu ya. Nah, kalau siapa yang membakar itu adalah yang kena adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu selalu jadi korban. Bencana karhutla dan kabut asap jadi duka tahunan warga. Mengapa sanksi bagi pelaku tak jua beri efek jera? Saat ini penyegelan sudah kita lakukan terhadap 12 lokasi korporasi. Musim kemarau jadi masa yang berat bagi Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehadiran El Nino di tahun ini membuat mereka harus terus siaga meski tren karhutla diklaim menurun. Pengerahan Brigade Manggala Agni didukung sistem pemantauan titik api yang dikembangkan KLHK. Sistem ini sekaligus sentra pengolahan data untuk kebutuhan penegakan hukum. Titik api yang muncul dari lahan-lahan konsesi milik perusahaan tak luput terpantau di sini. Ini adalah titik yang merah ini. Titik kebakarannya ya Pak? Titik panas. Sedangkan kita menggunakan data satelit ya. Kita belum tahu kondisi sebenarnya, tapi ini ada indikasi 80%, di atas 80% terjadinya titik api di sini. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata di sini ada 2 titik panas atau hotspot di konsesi milik perusahaan ini. Ya, ini adalah kalau kita lihat kan inilah kelapa sawit ya. Ini adalah milik korporasi kan. Apabila kami lihat terjadi perluasan di lokasi-lokasi seperti ini, maka kami mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan langkah-langkah penyegelan, ya, penghentian kegiatan. Sepanjang 2023, Ditjen Penegakan Hukum KLHK telah mengirimkan 114 surat peringatan kepada perusahaan yang terindikasi ada titik api di lahannya. Apabila kondisinya terjadinya berulang, kemudian kami melihat ini adalah kondisi yang sangat serius untuk kita tanganin, kami melakukan proses-proses penghentian kegiatan penyegelan. Sepanjang tahun ini, tindak penyegelan telah dilakukan terhadap 12 perusahaan di Kalimantan dan Sumatera, di antaranya perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Hal ini menunjukkan seolah tak ada efek jera pada perusahaan pemilik lahan konsesi. Padahal sepanjang 2015 hingga 2022, lebih dari 1.000 perusahaan telah dijatuhi sanksi administratif. Puluhan lainnya dikenai pidana hingga gugatan perdata.
sanksi sudah ada, sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam kebakaran dan hutan dan lahan. Namun beberapa pihak menyebut bahwa ini sanksi yang diberikan ini belum memberikan efek jera. Nah, apa catatan dari Gakum menanggapi hal ini? Ya, tentu kami sampaikan ini merupakan tantangan bagi kami. Bagaimana kami menerapkan instrumen-instrumen penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera. Langkah-langkah ini terus kami perkuat. Tadi saya sampaikan, kami akan menggunakan berbagai macam instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan kami. Yang pertama, kami akan menggunakan instrumen penegakan hukum administratif. Yang kedua, kami melakukan penegakan hukum gugatan perdata dengan menggunakan pendekatan strict liabilities. Kami mencoba meminta tanggapan GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, perihal karhutla yang terus terjadi di lahan konsesi perusahaan sawit. Namun, permintaan wawancara kami tidak mendapat respon. Kendati telah banyak perusahaan yang disangsi, penegakan hukum yang dilakukan negara dinilai masih belum adil dan belum mampu menghadirkan efek jera. Banyak kekebalan atau pengebalan gitu. Ini soal nih, atau kalaupun divonis, ada banyak kejadian juga Gakum KLHK misalnya membawa perusahaan tertentu jadi, tapi oleh hakim putusannya menurut kami tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan banyak ada yang dibebaskan gitu ya. Sudahlah kemudian yang tersangka presentasinya dibawa ke persidangan sangat kecil, yang sudah masuk persidangan yang udah kecil porsi tadi pun juga vonisnya tidak mencerminkan rasa keadilan seringkali gitu. Banyak juga kejadian perusahaan yang berulang atau residivis misalnya gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan yang berulang, vonisnya juga tidak mencerminkan tahun lalu perusahaan ini sudah kena gugat. Tahun ini karena kena gugat mestinya ada dong efeknya pada. Itu tidak juga mencerminkan efek jera. Dari data yang ada, pemerintah seharusnya bisa memetakan siklus karhutla untuk memotong mata rantai penyebabnya. Kebakaran itu satu berulang di tempat yang sama dan di waktu bulan, maksudnya bulan yang sama gitu. Artinya kita tahu kalau misalnya kita kita tahu pada bulan-bulan begini akan ada api. Maka mestinya di tempat daerah yang kita baca sebagai rawan terbakar, resource sudah sedia di sana. Mau staf, mau anggaran, mau koordinasi dengan pusat dan daerah gitu. Nah, ini kita belum punya sistem yang begitu. Kebakaran hutan dan lahan harusnya tak lagi jadi momok tahunan. Pemetaan masalah, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang adil jadi kunci agar siklusnya tak terulang lagi. Saya khawatirnya kita hanya melihat apinya saja, tidak melihat rentetan yang panjang di balik hadirnya api.